Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan kita kesehatan, panjang umur semuanya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun lebih dahulu mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nas renungan kita pada hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025 dari kitab Yeremia 29 ayat 11. Mari kita dengarkan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, rancangan Tuhan atas hidup kita pasti tidak pernah gagal, bukan? Sekalipun kita melewati banyak yang sulit, banyak proses, rancangannya akan tergenapi pada akhirnya dengan sempurna dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara memahami pernyataan ini? Apakah langsung percaya sepenuhnya atau langsung menghadapkan pernyataan dengan kenyataan hidup yang sedang saudara jalani hari ini? Saudaraku, nats ini mengingatkan dan meneguhkan kita bahwa Tuhan sungguh tahu apa yang telah dan sedang dirancangnya bagi kehidupan kita. Baik pribadi, keluarga, tempat kita bekerja, tempat kita belajar, terlebih dalam keadaan susah dan derita. Saudaraku, rancangan Tuhan sering kita dengar adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan benar adalah damai sejahtera. Sebagaimana contoh bangsa Israel, di mana Allah biarkan mereka mengalami penderitaan karena perbuatan mereka, bukan? Demikian juga ada saatnya Allah membiarkan kita menghadapi kesulitan hidup ini. Atau kita sebutlah gangguan di perjalanan, celaka, karena kita pun meninggalkannya. Tapi ingatlah saudaraku bahwa Tuhan tidak pernah membatalkan apa yang sudah direncanakannya, apa yang sudah dirancang untuk kita pribadi lepas pribadi. Asal kita sadar dan bertobat, cepat atau lambat Tuhan akan mewujudkan rancangannya bagi kita, sehingga kita dapat menikmati masa depan yang penuh bahagia. Tentunya rancangan Tuhan jauh lebih besar, lebih baik daripada rancangan kita. Inilah yang perlu kita pahami. Saudaraku, marilah kita imani bahwa Tuhan menetapkan rancangan damai sejahtera bagi kita semuanya yang berharap yang datang padanya. Datanglah selalu padanya, minta dan raihlah darinya dengan keyakinan penuh, dengan iman yang sungguh-sungguh. Bila kita memilih jalan yang sudah Tuhan sediakan, maka setiap janji-janjinya akan berlaku. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadanya, maka dia akan mendengarkannya. Kita bisa lihat dalam Yeremia 29 ayat 12. Maka dengan penuh keberanian dan kesetiaan kita harus berseru dan berdoa kepadanya, sehingga kita dapat melihat karya Tuhan yang amat ajaib dinyalakan, dibagikan, diberitakan, disampaikan dalam kehidupan kita, saudaraku. Rancangan damai sejahtera itu digenapi untuk kita semua, yakni Kristus Yesus yang memberikan kedamaian hidup bagi kita dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk
napas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami, dan waktu mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, mengimani rancangan-Mu itu sungguh indah dalam hidup kami. Penuh damai sejahtera, sehingga tidak perlu kami khawatir berlebihan, kecemasan, ketakutan, tapi kami memiliki iman yang teguh kepadamu. Itulah kerinduan kami Tuhan sepanjang hidup kami. Berkenanlah Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau kuatkan mereka yang lemah, Engkau hiburkan mereka yang sedang berduka cita. Engkau penuhi Tuhan berkat berlimpah bagi mereka yang kekurangan. Kami serahkan Tuhan semua umat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkuasa atas hidup mereka. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan yang sudah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.